Ini, Pak. Wah, enak banget ini. Pasti enak dong, Pak. Semua masakan aku nggak ada yang nggak enak. Iya, Papa percaya. Ya udah, Pak, cepat makan. Abis itu Papa harus ke dokter. Aduh. Hati-hati, Pak. Alhamdulillah. Papa beruntung banget punya anak kayak kamu. Ya udah, Papa makan dulu ya. Bener-bener enak. Tenang, Pak, kalau Papa suka, besok pagi aku masakin lagi. Bener ya? Iya, Pak. Udah sekarang gantian, Intan yang makan. Bi, Bu Laila, saya senang Ibu kembali ke rumah ini. Iya, Bi. Saya juga mau ngucapin makasih banyak ya. Selama saya nggak ada, Ibu yang udah ngurus sama nyiapin makanannya Mas Ardi. Ini bukan saya yang nyiapin, Bu. Mungkin Bu Dewi. Ya udah, bawa aja deh makanannya. Kasih ke Sapam. Baik, Bu. Loh, ini kenapa makanannya semua dibawa ke belakang, Bi? Ya, Bu. Kenapa? Mau dikasih ke Sapam? Saya nyuruh. Kenapa begitu? Semua makanan ini kan saya bikin. Supaya Ade bisa sarapan dulu, dia kan mau berangkat kerja. Mas Ardi itu punya penyakit lambung. Dia nggak bisa makan pedas, nggak bisa makan asem. Tapi dia bisa terlambat kerja, Nay, kalau dia harus nungguin kamu masak dulu. Tapi saya nggak ngebolehin kalau misalkan kamu yang bikin makanan itu. Tapi, Nay, Saya istrinya kok. Saya istrinya Mas Ardi. Jadi biar saya aja yang nyiapin sarapannya. Mas Ardi, sini Mas. Mama, Sini sayang. kasih ya, Mam. Mas, sayang, untuk saat ini kita sarapannya pakai roti dulu nggak apa-apa kan? Soalnya Mama belum sempat bikin masakan. Buat aku sama Tiara, apapun yang disiapin kamu itu pasti enak. Ya kan sayang ya? Ya, Pak. Ibu mana ya? Bi, Iya, Bu. Bi, boleh panggil Ibu Sri? Baik, Bu. kurang ngajar. Kenapa sih si Naila itu harus balik lagi ke rumah ini? Hah? Dia bisa mengacaukan semua rencana. Kalau dia terus mengawasi aku nggak bisa leluasa dong bergerak. Hah? Aku punya sesuatu yang akan bisa bikin si Naila nggak berkutik. Naila, Tiara, akhirnya kalian ada di sini juga. Eyang seneng banget. Akhirnya impian Eyang bisa sarapan bareng-bareng, bisa kumpul, terwujud juga. Walaupun masih kurang Maya. Maya nggak bisa sama-sama kita. Mungkin kalau Maya ada, Eyang akan lebih bahagia lagi. Ya, kita sarapan yuk. Apa itu yang pecah?
aja. Suara dari kamar Dewi. Apa yang terjadi? Aduh. Aduh. Wi. Astagfirullahaladzim. Dewi. Wanita itu benar-benar ular berbisa. Gak bisa dipercaya. Tapi Ibu lega. Kamu sekarang sudah pulang ke sini lagi. Jadi kita bisa sama-sama mengawasi perempuan itu. Jangan biarin dia menang. Iya, Bu. Aku dari awal emang udah gak percaya sama perempuan itu. Makanya aku cepat balik ke sini. Nay, Mas, aku minjem handphone kamu dong, Mas. buat apa sayang? Udah, mana sayang? Sini ya. Halo, Rumah Sakit Permata Hati. Iya, iya benar, saya Bu Naila. Saya minta ambulans dong secepatnya datang ke rumah saya. Iya, iya ya, terima kasih ya. Mengajar. Pakai telepon ambulans. Bisa-bisa aku dibawa ke rumah sakit. Wi. Wi, kamu udah bangun, Wi? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok. Aku nggak perlu ke rumah sakit. Nggak apa-apa dari mana sih, Mas? Tuh, muka aja pucat banget, Mas. Dia, Mas. Dewi, kamu kan habis dari rumah sakit. Kayak menurut aku sakit kamu tuh belum pulih. Kamu ke rumah sakit sekarang ya. Ambulansnya udah mau datang ke sini. Enggak, aku justru lebih cepat pulih kalau aku dirawat di rumah. Dewi, nggak bisa kayak gitu. Kamu masuk rumah sakit supaya kamu bisa cepat sembuh, ya? Menurut Ibu sih, lebih baik kamu dalam pengawasan dokter biar cepat sembuh. Wi, aku setuju sama Naila sama Ibu. Kamu lebih baik dirawat di rumah sakit. Enggak, lebih baik aku istirahat di rumah aja. Mas, kamu kayak harus ke kantor deh, Mas. Dari kemarin kan kamu udah ngurusin kita. Dari kemarin udah banyak masalah, ya. Biar aku yang ngurusin rumah, oke? Aku tuh bersyukur banget punya kamu, sayang. Kamu bisa ngatasin semuanya. Titip Dewi ya. Iya, sayang. Udah, aku nganter dulu. Iya. Wi, kamu istirahat ya. Assalamualaikum. Bu, pergi dulu. Assalamualaikum. Kurang ajar. Aku ingin Ardi perhatian. Tapi Naila lagi-lagi mengacaukan rencanaku. Intan, Papa kan udah ngikutin maunya Intan. Papa udah ke dokter. Jadi Papa sekarang, Papa mau ke warung. Intan tunggu di rumah ya. Biar aku bantuin ke warung ya, Pak. Pak, Papa itu belum sembuh benar. Tadi dokter juga bilang Papa kan harus istirahat sampai benar-benar sembuh. Papa tuh nggak bisa istirahat sekarang. Papa harus jagain warung. Kalau Papa nggak ke warung, ntar kita dapat duit dari mana? Ya kan? Tapi kalau sakit kayak gini, gimana Papa bisa jualan, Pak? Udah, Intan tenang aja. Papa itu kan orangnya kuat, ya nggak?
Lagian papa juga kan harus ngumpulin uang buat beres sekolahnya Intan. Intan udah lama lo nggak sekolah. Papa mau Intan sekolah lagi, ya? Tapi aku nggak mau ngeliat papa sakit. Papa nggak usah maksain kerja. Aku bisa kok sekolah kapan-kapan. Nggak harus buru-buru juga, Pak. Aku masih bisa belajar di rumah. Selama aku belum sekolah, aku akan kerja di warung. Kerja di warung? Emang Intan bisa apa? Pak, tenang aja. Aku kan bisa minta tolong Bang Nino. Yaudah, sekarang Papa istirahat ya. Bisa takut. Aku pasti bisa ngurus warung. Makasih ya sayangnya. Papa minta maaf. Papa belum bisa jadi papa yang baik buat Intan. Harusnya papa yang ngurusin Intan. Tapi ini malah kebalikannya. Intan yang ngurusin papa. Papa kan lagi sakit, jadi udah seharusnya aku ngurus Papa. Papa bersyukur banget punya anak kayak Intan. Yaudah, aku pergi dulu ya, Pak. Ya udah Intan, hati-hati ya. Ya, Pak. Selama ini emang aku gak berguna. Sekarang setelah anakku mengakui aku tetap jadi orang tua yang gak berguna. Sayang, kamu harus benar belajarnya biar dapat nilai bagus, ya? Kamu nggak boleh turun lagi loh nilainya. Sayang, kok muka kamu sedih gitu sih? Kamu harus semangat dong, kamu mau sekolah. Aku kangen sekolah bareng Intan, Ma. Kasihan Intan, Ma. Kalau kelamaan gak sekolah. Iya sayang, sebentar lagi Intan juga akan masuk sekolah kok, Mama janji. Aku yakin Intan pasti pengen sekolah lagi kok, Ma. Ya ada Intan di sekolah tuh jadi gak bosenin, Ma. Mama janji Intan akan masuk sekolah lagi ya, buat nemenin kamu. Secepatnya. Beneran, Ma? Janji ya. Terima kasih banyak ya, Ma. Iya sayang. Aku harus semangat cari uang. Aku nggak boleh ngecewain Papa. Anak itu pergi sendiri. Kemana si Minja? Gue harus hubungi Dewi.